Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Hai, hari ini kita akan membahas bab 1 pengenalan sel kelas 8 kurikulum merdeka. Kali ini kita akan membahas materi spesialisasi sel. Tujuan pembelajaran yang dicapai setelah melihat video pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan tentang spesialisasi sel dengan tepat. Pengertian spesialisasi sel. Spesialisasi sel merujuk pada kemampuan sel-sel dalam tubuh untuk berperan dan berfungsi dalam cara tertentu yang khusus sesuai dengan tugas dan fungsi spesifik mereka. Contoh sel spesialisasi. Pertama, sel saraf. Kedua, sel darah merah. Ketiga, sel otot. Keempat, sel akar rambut. Dan kelima, sel stomata. Spesialisasi sel dalam organisme. Apakah kalian tahu apa perbedaan dari uniseluler dengan multiseluler? Uniseluler, organisme bersel satu seperti bakteri yang menjalankan semua fungsi hidup dalam satu sel. Tidak ada spesialisasi karena satu sel saja untuk menjalankan seluruh aktivitas hidupnya. Contoh organisme uniseluler. Bakteri. Kita sudah membahas uniseluler, sekarang multiseluler. Organisme dengan banyak sel seperti hewan dan tumbuhan di mana sel-sel mengalami spesialisasi. Artinya, setiap jenis sel memiliki fungsi khusus. Spesialisasi pada sel tumbuhan. Pertama, sel akar rambut. Spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan memudahkannya untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan akar membesar. Kedua, stomata. Stomata berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Spesialisasi pada sel hewan. Pertama, sel saraf. Sel ini dirancang pada hewan untuk menghantarkan impuls listrik. 2. Sel darah merah. Pada hewan, sel ini membantu memaksimalkan pengangkutan oksigen. 3. Sel otot. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak. Sekarang, kita akan membahas mengenai sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis saling bekerja sama membentuk jaringan. Jaringan bersama jaringan lain akan membentuk organ. Organ bekerja sama dengan organ lain akan membentuk sistem organ. Kerja sama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh inilah yang menghasilkan istilah organisme. Berikut merupakan gambar dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Apakah kalian tahu apa saja sistem organ pada manusia? Mari kita bahas. Pertama, sistem pencernaan. Merupakan sistem yang memproses makanan yang kita makan sehingga menghasilkan energi untuk tubuh. 2. Sistem peredaran darah. Merupakan sistem yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh. 3. Sistem pernapasan. Berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida melalui peredaran darah. 4. Sistem gerak. Sistem gerak berfungsi untuk menggerakkan tubuh, juga berfungsi untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh. 5. Sistem ekskresi. Merupakan sistem yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme tubuh, bisa berupa keringat ataupun urin. Kesimpulan dari video pembelajaran ini adalah: pertama, spesialisasi sel memungkinkan organisme menjalankan fungsi yang kompleks. Kedua, sel terdiri dari uniseluler dan multiseluler.
ketiga, spesialisasi sel tumbuhan terdiri dari sel akar rambut dan stomata. Keempat, spesialisasi sel hewan terdiri dari sel saraf, sel otot, sel darah merah, dan sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.